Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sesuai dengan nyanyian, kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh Engkau dalam perjalanan hidup kami. Kami juga membutuhkan Engkau selalu membimbing kami semua, sampai kami selesai di dalam dunia ini. Saat ini tolong kami semua supaya kami mengerti firman Tuhan dan dapat menjalankannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita semua diberi kesempatan untuk sekali lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Yesaya pasal 33. Kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat 9. Kalau kitab Yesaya pasal 33 itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan 9 tentang doa mohon bantuan, ayat 10 sampai 16 Tuhan memberi peringatan kepada musuh-musuhnya, dan ayat 17 sampai 24 masa depan yang jaya. Hari ini kita membahas yang pertama yaitu ayat 1 sampai dengan 9, minggu depan membahas tentang ayat 10 sampai 24. Di dalam kitab Yesaya pasal 33 ayat 1 dan 9 ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu ancaman, doa, dan penegasan kembali. Di situ itu ada ayat 1 tentang hukum tabur tuai, ayat 2 sampai 4 tentang doa minta bantuan, dan 5 sampai 6 ungkapan keyakinan pada Tuhan, dan ayat 7 9 tentang ratapan. Sekarang kita melihat yang ayat yang pertama, hukum tabur tuai. Saya membacakannya dulu ayat pertama. Sungguh celaka engkau, hai perusak yang belum dirusak, dan engkau, hai pengkhianat yang belum dikhianati. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis mengkhianati, engkau sendiri akan dikhianati. Di sini ayat pertama ini diperhatikan dimulai dengan sungguh celaka. Jadi ini ada sesuatu yang Tuhan gak senang mengatakan pada umatnya, yaitu celaka. Siapa yang celaka? Itu engkau. Engkau itu siapa? Yang suka merusak tapi belum dirusak, dan suka mengkhianati tapi belum dikhianati. Lah ini ada hubungannya dengan bagian yang kedua. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Jadi ini sudah merusak, akan dirusak. Engkau yang habis mengkhianati, jadi sudah mengkhianati orang, sendirinya akan dikhianati. Jadi di sini ayat ini mengatakan kepada Tuhan menuduh umat, ini rupanya ini adalah orang Asyur yang mereka sudah melaksanakan sesuatu yang merusak umat Tuhan. Dan yang dikatakan ini adalah yang mereka ini sudah merusak. Dan mereka ini tapi belum dirusak. Mereka ini sudah mengkhianati, belum dikhianati. Di sini dikatakan sangat jelas firman Tuhan mengatakan yang sudah merusak, ini apa? Selesai merusak akan dirusak. Selesai mengkhianati akan dikhianati. Di sini hukum tabur tuai. Yang menabur merusak akan dirusak. Yang menabur mengkhianati akan dikhianati. Jadi perbuatan yang sudah dilakukan itu akan membalas kepada orangnya sendiri. Jadi yang perbuatan yang jahat dibalas pada orangnya sendiri. Ini yang melakukan bukan umat Tuhan,
tapi yang membalas adalah Tuhan. Tuhan yang membalas perbuatan orang menurut apa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Dikatakan di ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi perbuatan kita ini jelas di mata Tuhan. Tuhan gak bisa disesatkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Perbuatan kita apapun Tuhan melihat. Tuhan mengetahui perbuatan kita. Jadi yang dikatakan yang ditabur itulah yang dituai. Kalau kita di dalam ayat 8, sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi di sini orang yang menabur sesuai dengan keinginan dagingnya, itu apa nanti saya jelaskan. Nanti hasilnya yang dituai yaitu sesuai dengan daging. Tapi kalau menabur roh, maka ini akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi yang ditabur itulah yang dituai. Tuhan tidak bisa dipermainkan tadi ayatnya. Jadi kita nggak bisa menipu Tuhan. Apa yang kita berbuat itulah yang akan kembali pada kita. Di sini kalau dilihat Rasul Paulus mengatakan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, yang ditabur daging itu apa sih? Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan. Lalu ayat 21, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta mora, dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan daging. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal ini demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tolong Arya ditunjukkan di ayat 19 tadi itu dan 20. Jadi ini perbuatan daging. Coba kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita bisa melihat bahwa orang banyak yang berbuat sesuai dengan perbuatan daging meskipun namanya orang Kristen. Yaitu ada yang masih berbuat cabul, ada yang berbuat yang cemar, ada yang menurut hawa nafsunya. Ini apa aja bisa nafsunya tentang kekayaan, jadi mengambil kekayaan secara tidak baik. Juga bisa tentang kepentingan dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya supaya dalam kedudukan yang tinggi, hawa nafsunya itu macam-macam. Lalu penyembahan berhala, jadi tidak mengutamakan Tuhan. Dan juga mengutamakan dirinya sendiri. Berseteru dengan orang sana sini, sihir dengan pergi-pergi ke orang pintar dan lain sebagainya. Selisih, siapa saya nggak selisih, kita diajak selisih dengan si A, si B, si C. Nggak ngerti apa-apa kok dimusuhi sana sini. Suka iri dengan si A, si B, si C. Loh, orang itu kok lebih baik dari saya. Orang itu kok kelihatannya ini itu. Oh berarti iri hatinya. Siapa nggak marah? Nggak pernah marah. Nah ini, siapa yang mementingkan dirinya sendiri untuk diriku? Pokoknya untuk diriku. Cekcok sana sini, pecah sana sini. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya. Lalu di ayat 21, dengki. Benci sana sini, mabuk, dan pesta pora sebagainya. Nah ini kalau orang menabur seperti ini, tadi dikatakan di ayat di sini ini ayat 21,
Orang yang melakukan demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi meskipun Kristen kalau berbuat begini, Tuhan tidak mengatakan tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Dan juga taburnya itu apa? Sesuai dengan itu, taburnya kepada dia. Sesuatu yang dengan daging maka akan menuai kedagingan. Tidak ada hal yang nyaman dalam hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi siapa yang menabur dalam roh itu ada buah roh di pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi di sini kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi siapa yang menabur di dalam roh, itu dia ini disukai Tuhan. Tidak ada tantangan. Di sini dikatakan ayat 24, siapa saja menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau ia hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi sebagai orang Kristen, kita ini baru memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Rasul Paulus menganjurkan sebagai milik Kristus, orang Kristen haruslah menyalibkan keinginan daging yang tadi disebutkan tadi itu di ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Itu harus disalib, berarti sudah disalibkan, mati di kayu salib bersama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Lah sekarang ini, jikalau ia hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi enggak seperti daging lagi, tapi dipimpin oleh roh tadi yang seperti dijelaskan 9 hal. Di ayat 22 dan 23. Jadi di ayat 25 jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki lagi. Nah, Amsal pasal 22 ayat 8 juga mengatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan sirna. Jadi maksudnya ini apa sih? Di dalam Bimka lebih jelas, yang menabur kecurangan menuai bencana, dan yang menabur kecurangan akan menuai bencana, akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Jadi orang yang menabur itu sesuatu yang enggak benar, entah dari perkataannya, entah dari perbuatannya, ini dia akan juga menuai bencana. Dia bertindak sewenang-wenang dan di sini katakannya akhirnya kuasanya bertindak akan lenyap. Jadi kita perlu ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari kita ini menabur. Coba kita ingat, kita ini menabur apa? Kita menabur, lalu kita harus ingat, kita ini nanti akan menuai. Jadi hidup kita ini bagaimana? Hidup menurut kemauan daging atau hidup menurut kemauan roh? Kita harus membayar. Bayar apa? Tuaiannya. Jadi kita sebelum bertindak, diingatkan firman Tuhan, kita ini harus hati-hati. Dalam diri kita sebagai manusia, ini janganlah menabur yang menurut kemauan daging. Kalau kita memang sudah berbuat menurut kemauan daging, minta ampun pada Tuhan, Tuhan menolong. Mulai hari ini saya mau menabur kemauan roh. Sekarang pertanyaannya, mengingat hukum tabur tuai tadi, apa yang dapat kita lakukan supaya yang kita tuai itu hasil kebun yang baik dan lebat, bukan penuh onak duri. Di gambar yang tengah itu saya tunjukkan
orang menabur biji-bijian di tanah. Nah, ini mau menuai yang gambaran yang di situ itu banyak hasil kebun yang baik dan lebat. Atau yang di sebelah sananya itu penuh onak duri. Yang penuh dengan hasil kebun yang baik itulah menabur menurut kemauan roh. Dan yang menabur penuh onak duri itu menabur menurut kemauan daging. Jadi hari ini pilihannya itu apa? Menabur yang mana? Menabur menurut kemauan daging atau menurut kemauan roh? Itu ada pertanyaan nanti bisa dibahas. Sekarang ayat 2 sampai dengan 4. Doa minta bantuan. Di sini dikatakan di ayat 2 di bagian A, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Di sini dikatakan Tuhan kasihani kami menantikan siapa? Di sini ini merupakan suatu doa permohonan kepada Tuhan. Menantikan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang menunggu-nunggu Tuhan dengan berharap, memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan, berdoa bersama dengan beberapa orang, bisa sendiri atau dengan teman bersama orang lainnya, meminta bantuan pada Tuhan. Sekarang ini kita ini di sini disebutkan pemazmur setelah bukan pemazmur, penulis Yesaya di sini setelah hukum tabur tuai dia minta bantuan kepada Tuhan. Di sini kenapa? Dikatakan kita ini hidup di dunia ini perlu ada bantuan Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu bantuan menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi tantangan yang banyak, terus menantikan Tuhan membimbing kita dengan memiliki iman kepercayaan kita mau berubah. Kalau dahulu menurut kemauan daging, sekarang berubah menjadi orang dipimpin roh. Saya sekarang menyalipkan yang tidak keinginan daging bersama Tuhan Yesus. Saya berserah kepada Tuhan dan berdoa, kalau nggak bisa doa sendiri bersama dengan umat Tuhan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, jika aku berkata lagi padamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini diajarkan kami harus berdoa. Kalau perlu doa bersama umat Tuhan. Tuhan kita berdoa. Kalau ada 2-3 orang berdoa bersama, Tuhan menyertai. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini disebutkan tadi, ya ini di ayat yang tadi, kasihani aku Tuhan, Engkau kami nanti-nantikan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kadang-kadang bisa capek mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kapan ya datang? Yesaya pasal 40 ayat 30 dan sampai dengan 31 mengatakan, orang-orang muda menjadi letih lesu, teruna jatuh tersandung. Lah ini gambarannya orang ini muda, tapi bisa letih lesu. Bisa gak punya kekuatan menunggu, menanti. Tetapi di ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita menanti jawaban dari Tuhan, kita bukannya lalu menjadi orang yang mengingin berbuat sesuai keinginan daging, tapi kita menanti dengan kekuatan Tuhan, kita ini bisa diberi kekuatan seperti burung raja wali. Bisa terbang tinggi, tidak menjadi lesu. Orang muda pun bisa letih lesu, tapi yang menantikan Tuhan tidak letih lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Nah ini kita ini kalau dikatakan di ayat 2a tadi Yesaya 33 ayat 2a, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Kalau kita menantikan Tuhan dan kita berharap pada Tuhan, dikatakan seperti di Yesaya di sini, kita ini bisa terbang tinggi seperti burung raja wali. Sekarang di ayat yang 2b. Jadilah tangan perlindungan kami setiap pagi dan keselamatkan kami di waktu kesesakan. Jadi kalau kita ini menantikan Tuhan dan Tuhan ini perlindungan kami menghadapi macam-macam tantangan dunia, kita ini mintalah doa pada orang. Dikatakan apa? Seminggu sekali, setiap pagi berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan berbagai hal, berdiam diri di hadapan Tuhan. Mintalah perlindungan, mintalah Tuhan menuntun menghadapi macam-macam tantangan. Itu gambarannya di sana, saya pilihkan di situ, itu adalah gambaran matahari baru terbit. Kita minta Tuhan menuntun kami semua menghadapi hari ini apapun tantangannya bersama Tuhan. Diberi kesesaan, enggak apa-apa. Karena ada Tuhan, kita diberi keselamatan. Kita diberi kekuatan. Kita bisa menang bersama Tuhan. Sekarang di ayat 3 dan 4. Pasal 33 ayat 3 dan 4. Ketika mendengar gemuruh, larilah bangsa-bangsa. Ketika engkau bangkit, tercerai-berailah suku-suku bangsa. Di sini kita diingatkan tentang kebesaran Tuhan. Kita tidak diberitahu suara gemuruh itu suaranya apa. Tapi kita tahu kalau Tuhan Allah berbicara kepada umat Israel dahulu di padang gurun, suaranya itu seperti gemuruh. Seperti Keluaran pasal 19-16. Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari ada guruh, kilat, dan awan tebal di atas gunung serta bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Di sini ini kalau Tuhan berbicara itu suaranya keras sekali seperti guruh. Dan juga di ayat 19, waktu Musa berbicara lalu Tuhan Allah menjawabnya melalui guruh. Suara Tuhan itu sangat menakutkan seperti gemuruh. Boleh juga di sini ini di ayat yang tadi kita baca, mendengar suara gemuruh berlari-lari bangsa, mungkin itu suaranya Tuhan yang berbicara kepada mereka. Mereka berlarian. Mazmur pasal 18 ayat 14 juga mengatakan, Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya dengan hujan es dan bara api. Bisa juga Tuhan berbicara melalui berbagai fenomena di dunia ini yang di langit, melalui guntur, guruh, suara hujan es, dan bara api. Lalu di ayat yang keempat, Yesaya 33 ayat 4,
Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Di sini ditunjukkan apa? Orang-orang yang mendapat pertolongan Tuhan itu begitu banyak berkatnya yang digambarkan seperti apa? Belalang yang lahap menelan makanannya. Jadi belalang itu gambarannya banyak makanannya. Yang diserbu oleh kawanan belalang banyak. Jadi makanan itu banyak. Jadi kita kalau ditolong Tuhan itu pertolongannya besar sekali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan menghadapi berbagai tantangan, ini Tuhan kalau menolong, ini dikatakan seperti orang yang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, makanannya banyak sekali. Tuhan menjawab dan menolong, tidak berkekurangan. Pertanyaan kepada kita semua, kalau kita menghadapi berbagai tantangan hidup, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Menanti-nantikan Tuhan? Atau langsung kita berbuat semaunya sendiri? Kita berbuat dengan keinginan kita sendiri? Atau datang menanti-nantikan Tuhan? Kita kalau menantikan Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan. Selain memberi kekuatan, dengan berkat Tuhan dinyatakan. Sekarang pasal 33 ayat 5 sampai dengan 6. Ungkapan keyakinan kepada Tuhan. Di ayat 5 dikatakan, Tuhan Maha Tinggi, sebab Ia bersemayam di tempat tinggi. Ia memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran. Jadi ini permainan kata, dikatakan Tuhan Maha Tinggi, tempatnya juga di tempat yang tinggi. Dan di tempat yang tinggi itu, yaitu Tuhan yang disebutkan yang Maha Tinggi ini, memenuhi Sion dengan keadilan dan kebenaran. Permohonan ini dinyanyikan pada Tuhan, karena tahu bahwa Tuhan itulah yang Allah yang adil, Allah yang menurut kebenaran. Allah tidak bisa dipermainkan. Ingat tadi yang dibahas di ayat 1, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan kita ini adil dan benar. Di ayat yang ke-6 dikatakan, akan tiba bagimu masa aman, kelimpahan, keselamatan, hikmat, dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta kekayaan Sion. Jadi di sini Tuhan memberikan jaminan, penegasan bahwa akan apa? Akan tiba waktunya ini rasa aman. Tidak usah khawatir lagi. Bahkan berkelimpahan dengan apa? Keselamatan, hikmat, dan pengetahuan. Jadi kalau mau mengumpulkan harta, kumpullah harta takut akan Tuhan. Itulah kekayaan Sion. Dengan kata lain, ada rasa aman, ada masa stabil, dan diberkati Tuhan. Tuhan memberi keamanan kepada umatnya. Harta yang menyelamatkan mereka ialah kebijaksanaan dan pengetahuan serta hormat kepada Tuhan. Itu kalau menurut BIMK. Sekarang kita melihat di ayat 6 bagian B. Takut akan Tuhan itulah harta kekayaan Sion. Bukan saja kita perlu takut akan Tuhan, kita juga perlu menjadikan Tuhan sebagai dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Jadi kita ini harus berubah
menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai dasar yang kuat. Kalau orang membangun rumah, mau rumahnya itu kuat harus ada dasar yang kuat. Nah, apakah dasar kehidupan Anda? Kita ini bagaimana caranya memperoleh dasar yang kuat? Di situ ada dasar yang kuat ini bagi kita adalah kita ini mau menjadikan Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita. Menghadapi macam-macam tantangan, kita ini kekuatannya kita ini kuat di dalam Tuhan. Tadi saya melihat ini ada orang yang suka mendirikan rumah di daerah perairan dekat di situ. Ada tempat yang indah permai di tempat-tempat yang banyak sawah ladangnya. Jadi itu kurang, dasarnya kurang bisa kuat. Nah, kita di sini ini kita perlu mempunyai dasar yang kuat ini untuk apa? Kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dengan cara hidup takut pada Tuhan, itulah harta kekayaan kita. Kita juga mempunyai dasar yang kuat. Sekarang pertanyaan tadi itu, bagaimana dasar kehidupan Anda? Bagaimana caranya hidup takut pada Tuhan? Supaya hidup kita ini dikuatkan di dalam Tuhan. Sekarang ayat 7 dan 9. Ini tentang ratapan. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan perdamaian menangis pedih. Nah, orang-orang Ariel yang saya tulis dalam merah, ini adalah utusan-utusan perdamaian. Mereka ini menjerit di jalan, dan di baris berikutnya menangis pedih. Lah jadi ini orang ini ada apa? Orang-orang ini utusan untuk ada perdamaian dengan Raja Sanherib. Orang Asyur kemungkinannya ini Raja Hizkia mengirim supaya ada perdamaian. Tapi mereka ini akhirnya menjerit menangis pedih di jalan. Rupanya gagal. Di sini di dalam Bibka disebutkan orang yang gagah berani. Jadi utusan itu adalah orang yang gagah berani. Berteriak minta tolong. Di sini di dalam bahasa Inggrisnya heroes, pahlawan. Mereka ini tapinya dikatakan berteriak minta tolong. Dan juga para utusan yang mengusahakan perdamaian menangis dengan pedih. Dengan kata lain, kemungkinan besar usaha mereka ini tidak berhasil. Mereka ini lalu menangis dan pedih. Mereka menjerit minta tolong. Mereka pedih, bayangkan yang kontrasnya diberikan di sini. Orang gagah berani, orang yang sangat besar ini yaitu tentara utusan perdamaian, utusan dari raja, akhirnya mereka ini harus nangis, pedih. Mereka ini di jalanan ini menangis. Coba bayangkan begitu dilihat banyak orang-orang yang gagah berani kok menangis di jalan. Karena apa? Rupanya rencananya gagal untuk mendapatkan perdamaian. Lalu di ayat 8 dikatakan, jalan-jalan raya menjadi sunyi sepi. Dan orang-orang yang berpergian tiada lagi. Kenapa orang nggak pergi-pergi, jalannya sepi? Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihargai. Nah, kemungkinannya ini gambarannya adalah gambaran yang suram seperti gambaran di situ itu. Awannya gelap dan cuacanya buruk. Dan jadi ini hidupnya orang sudah tidak bisa integritas lagi.
ada janji, mungkin janji dengan kerajaan Sanherib, kurang tahu dengan Raja Sanherib mungkin apa. Ada perjanjian, sekarang enggak dia anggap lagi. Perjanjian sudah diingkari. Di sini kita tahu kalau orang yang mengingkari janji, kita sendiri, siapa yang diingkari itu akan merasa sakit hati. Baik itu perjanjian antar manusia, dalam keluarga, dalam suami istri, di dalam perjanjian tempat pekerjaan, perjanjian di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan orang-orang di gereja, dengan orang di luar. Janji-janji itu bisa perorangan atau kelompok, antar instansi, atau janji antara suatu orang di negara satu dengan negara lainnya. Ini kalau diingkari maka bisa menyakitkan. Manusia memang bisa berubah-ubah. Manusia ini seringkali berubah sesuai dengan keadaan. Nah, tapi Tuhan itu tidak berubah-ubah. Manusia ini kadang-kadang janji, oh iya janji ini selesai hari ini, janji 2 bulan lagi, tapi akhirnya bertahun-tahun. Janji manusia itu hanya sekadar janji. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tuhan kita ini dapat dipercayai. Tuhan kalau berjanji itu setia. Lalu, bagaimanakah kita sebagai umat Kristen, ini janji kita bisa dipercayai atau tidak? Kita menjadi orang itu berintegritas atau tidak? Kita mengatakan A itu ya A, bukannya menjadi B, menjadi C. Kita mengatakan hitam ya hitam, putih ya putih. Bukannya lalu menjadi abu-abu. Harus berintegritas. Sekarang di ayat 9. Negeri berkabung dan merana. Libanon menanggung celah dan menjadi layu. Saron sudah seperti di padang belantara. Basan dan Karmel meluruh daunnya. Jadi kalau kita melihat yang saya beri warna ini merah muda, Libanon, Saron, Basan, dan Karmel, ini kalau dilihat di perjanjian lama disebutkan ini adalah tempat-tempat yang indah, menggambarkan tempat itu dengan gambaran yang baik. Dan sekarang ini disebutkan di sini apa gambarannya? Ini adalah menanggung celah katanya. Merana. Di sini ini menjadi layu. Libanon yang biasanya itu ada tanaman yang bagus-bagus, yang sehat. Tadi juga Saron menjadi padang belantara. Basan dan Karmel, daun-daunnya itu mengering, enggak baik. Ini menunjukkan ada hubungan antara dosa. Dosa manusia itu berhubungan dengan apa yang di sekitarnya, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk lainnya juga terpengaruh. Yang tadinya indah baik, sekarang gambarannya menjadi yang tidak baik. Lingkungan sekitarnya bisa tercemar karena dosa manusia. Gambaran berkabung ialah gambaran orang yang tidak takut pada Tuhan. Maka tatanan lingkungannya juga hancur. Apa yang baik, yang indah menjadi padang belantara. Gambarannya ini seperti terlihat di Hosea pasal 4 ayat 3. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Seluruh penduduknya akan merana. Binatang-binatang liar dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut pun akan terkumpul mati. Jadi apa yang diperbuat manusia itu mempengaruhi lingkungan, termasuk bisa juga binatang liar yang ada dan juga bahkan ikan-ikan di laut. Jadi kalau begitu, bagaimanakah kita bisa menjadi umat Kristen yang baik, yang bisa kita ini
tidak seperti ini. Perbuatan kita bisa berintegritas. Sekarang sebelum kita ini ada pertanyaan. Pertanyaannya ini ada 4. Coba nanti kita renungkan bersama. Pertanyaan pertama, mengingat hukum tabur tuai tadi di ayat 1, apa yang dapat kita lakukan supaya yang kita tuai dalam kehidupan itu seperti hasil kebun yang baik dan lebat, bukan onak duri. Pikirkan, nanti kita bahas dalam grup. Yang kedua, menghadapi berbagai tantangan hidup, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Tadi seperti yang disebutkan oleh Yesaya, menanti-nanti Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Yang ketiga, apakah dasar kehidupan Anda? Bagaimana caranya untuk menghidupinya? Tadi dasar yang kuat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana menghidupi menjadi orang yang mengandalkan Tuhan sebagai andalan hidupnya. Yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi umat Kristen yang berintegritas. Mengatakan ya, tidak ya tidak. Mengatakan hitam ya hitam, bukannya hitam jadi putih, menjadi abu-abu. Kita berintegritas. Coba dipikirkan, nanti kita bahas bersama-sama. Saya akan tutup dulu untuk teman-teman kami yang mengikuti secara online. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami semua, supaya kami datang kepada Engkau hari ini belajar tentang hukum tabur tuai. Tolong kami semua Tuhan menaburkan yang baik melalui kehidupan kami masing-masing. Tolong juga kami semua Tuhan, supaya kami menghadapi berbagai tantangan hidup. Kami semua bisa menanti-nantikan Tuhan. Mau percaya bahwa Tuhanlah yang penolong kami semua. Dan dasar kehidupan kami semua adalah di dalam Engkau. Dan kami bisa menjadi umat Kristen yang berintegritas untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong semua anak-anak Tuhan bisa menjalankan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa syukur. Amin.